Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin. Saya dari Prodi Manajemen Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Manajemen keuangan memiliki beberapa lingkup, yakni yang pertama ada keputusan investasi, yang mencakup investasi pada aset tetap dan investasi pada aset lancar yang disebut keputusan modal kerja. Yang kedua ada keputusan finansial. Ini berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber, tergantung pada keputusan mengenai jenis sumber perdanaannya, periode pembiayaannya, biaya, dan imbal hasil. Lalu keputusan dependent. Seorang manajer keuangan harus bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan distribusi laba bersih pada dua bagian, yakni kepada pemegang saham dan retained net profit atau laba yang ditahan. Fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada planning, kedua budgeting, tiga controlling, auditing, dan reporting. Apa itu planning? Planning di sini adalah perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Sedangkan budgeting, fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tak terjadi penyimpangannya. Reporting terakhir adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisa rasionya. Mengutip manajemen Student Guide, ada 7 fungsi manajer keuangan selaku pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada estimasi kebutuhan modal. Seorang manajer harus bisa membuat estimasi yang berhubungan dengan modal. Ini bergantung pada perkiraan biaya, keuntungan, program, dan kebijakan masa yang akan datang. Estimasi harus dilakukan secara memadai dan dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. 2. Penentuan komposisi modal. Setelah estimasi dilakukan, struktur pemodalan harus diputuskan. Ini melibatkan analisis ekuitas hutang jangka pendek dan jangka panjang, tergantung pada proporsi modal yang dimiliki perusahaan dan dana tambahan yang harus didapat dari pihak luar. Yang ketiga ada pemilihan sumber dana. Dana tambahan bisa didapat dari isu saham dan surat hutang, peminjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, obligasi, dan lain-lain. Keputusan bisa bergantung pada manfaat, kerugian, dan periode pembiayaannya. 4. Investasi dana. Manajer keuangan juga harus bisa memutuskan alokasi dana usaha agar bisa menguntungkan, sehingga investasi dan pengembalian reguler aman. 5. Pembuangan surplus. Manajemen keuangan juga harus mengatur laba bersih yang bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara pertama ada deklarasi dividen, mengidentifikasi tingkat dividen dan tujuan lain seperti bonus. Sedangkan cara yang kedua ada laba ditahan, yaitu volume harus bergantung pada rencana diversifikasi ekspansif, inovasional, dan diversifikasi perusahaan. 6. Pengelolaan uang tunai. Pengelolaan uang tunai atau kas demi pembagian uang gaji, tagihan listrik, kreditor, kewajiban lancar, pemeliharaan stok, pembelian bahan baku, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kontrol keuangan.
Pengawasan terhadap semua yang dilakukan di atas juga harus dilakukan dengan banyak teknik. Misalnya saja analisis rasio, peramalan keuangan, pengendalian biaya, dan lain-lain. Tujuan manajemen. Di sini ada beberapa tujuan manajemen yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat. Dan yang kedua, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. 3. Mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Lalu pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga. Lalu memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Dan yang terakhir ada efisiensi agar distribusi keuangan dapat tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Ya, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.